Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Ada apakah penguasa Lobing datang ke tempatku? Apakah penguasa berniat berperang dengan klanku? Tapi sebelum penguasa Lobing berkata, Patrick klan Rong lalu menghilang dan muncul di depan leluhur klan Ye. Kemudian langsung mencekik leher leluhur klan Ye, hingga membuat leluhur klan Ye tidak dapat melawan. Kau telah berani membunuh putraku. Apakah kau tahu akibatnya karena berani melukai putraku? Patriark klan Rong lalu mengeluarkan auranya menekan ke bawah tepatnya di kawasan klan Ye, hingga membuat seluruh anggota klan Ye serta tetua dan patriark klan Ye terluka parah. Melihat hal itu, leluhur klan Ye memucat wajahnya dan dengan susah payah berkata kepada pria tersebut, "Siapa Anda? Aku adalah ayah dari pria yang kau bunuh di hutan 1 minggu yang lalu, apakah kau lupa?" Mendengar siapa pria tersebut, leluhur klan Ye sangat terkejut. Dia tidak menyangka pria yang dibunuhnya bersama beberapa leluhur klan lainnya dan ketua beberapa sekte karena memperebutkan harta dari pria tersebut berakibat sangat fatal. "Tuan, ampun, aku mohon ampun." Tapi pria tersebut tidak memberi ampunan. Pria ini sengaja belum membunuh leluhur klan Ye agar leluhur klan Ye melihat kematian seluruh anggota klan Ye di depan matanya. Pria patriark klan Rong lalu meningkatkan auranya untuk menekan seluruh anggota klan Yen yang sudah terluka parah hingga membuat seluruh anggota klan Ye menjadi kabut darah. Sementara leluhur klan Ye tampak sangat menyesal karena ikut andil dalam memperebutkan harta pria tersebut. Setelah semua anggota klan Ye tewas, patriark klan Rong lalu mengalirkan energi spiritualnya hingga membuat leluhur klan Rong menjadi kabut darah. Setelah membereskan klan Ye, penguasa Lobing kembali bergerak mengantar patriark klan Rong tersebut menuju semua tempat-tempat orang yang terlibat. Setelah 3 minggu, semua orang yang terlibat dalam pembunuhan itu tewas. Patriark klan Rong bersama penguasa tertinggi kembali ke ibu kota penguasa. Sementara Chen Wen masih berada di ibu kota penguasa dan saat ini telah pindah di Pulau Terapung milik Menteri Pertahanan. Chen Wen benar-benar menikmati bertamasya di ibu kota penguasa ini dan ingin merasakan pulau-pulau terapung tersebut. Sampai hari ini, Chen Wen telah menginap di hampir semua pulau terapung di alam ilahi, hingga penguasa dan pria tersebut muncul. Saat patriark klan Rong dan penguasa tertinggi muncul di atas ibu kota penguasa, kebetulan Chen Wen sedang berjalan menyusuri kota pulau terapung milik Menteri Pertahanan, dan secara kebetulan pula, patriark klan Rong melihat Chen Wen, sehingga Chen Wen tidak dapat menghindari penglihatan patriark klan Rong karena muncul tiba-tiba menggunakan teleportasi. "Itu, kau, ternyata kau berada di sini, kau harus bertanggung jawab atas kematian putraku." Patriark klan Rong langsung menunjuk Chen Wen dari atas langit dan terbang mendekati Chen Wen. Sementara pengusaha tertinggi alam ilahi terkejut, karena tidak menyangka orang yang membunuh putra patriark klan Rong berada di atas pulau terapungnya. Patriark klan Rong lalu bersiap menyerang Chen Wen dengan melemparkan bola energi yang sangat besar menyerang Chen Wen. Melihat hal itu, penguasa lalu melesat untuk menahan bola energi yang berwarna biru tersebut menghancurkan pulau terapung. Seluruh penduduk pulau terapung menjadi panik dan berhamburan ke segala arah. Suara-suara teriakan ketakutan terdengar di mana-mana. Tapi sang penguasa tertinggi tidak sanggup dan terdorong oleh energi yang seperti bola raksasa itu sampai mendekati pulau terapung. Melihat hal itu Chen Wen dengan santai lalu melakukan teknik pengembalian asal seluruh energi. Chen Wen hanya mengulurkan telunjuknya menuju bola energi tersebut, hingga tiba-tiba saja bola energi yang sangat kuat tersebut tiba-tiba menghilang. Chen Wen tidak dapat menyerap energi yang besar tadi, karena kondisi tubuhnya yang telah jenuh, sehingga Chen Wen mengalirkan energi tersebut yang telah dirubahnya menjadi energi murni ke dalam dunia cincinnya. Chen Wen menatap patriark klan Rong dengan dingin, sedangkan penguasa Lobing merasakan punggungnya basah oleh keringat dingin,
karena tidak sanggup menahan energi yang sangat besar, sedangkan Patriark Klan Rong sangat terkejut karena serangan bola energinya menghilang setelah tersentuh jari telunjuk Chen Wen. Apa? Bagaimana bocah itu melakukannya? Patriark Klan Rong berkata dalam hatinya melihat hal aneh yang dipertunjukkan Chen Wen. Bahkan banyak praktisi di ibu kota penguasa terperanjat melihat keanehan tersebut yang awalnya mereka telah pasrah dan merasakan pasti mati ternyata selamat oleh perbuatan Chen Wen. Kenapa kau tiba-tiba menyerangku? Chen Wen pura-pura tidak tahu kejadian pembunuhan putra Patriark Klan Rong. Chen Wen sudah tidak takut terhadap Patriark Klan Rong ini, karena setelah dia berlatih di kolam biadab beberapa waktu yang lalu, Chen Wen telah meningkatkan kekuatan fisiknya yang setara dengan kekuatan kaisar para dewa tahap ketiga. Jangan berpura-pura lagi, aku tahu kaulah yang pertama kali melukai putraku dengan sangat parah, sehingga para praktisi di alam yang lemah ini bisa membunuh putraku, kau harus mati. Sebelum Patriark Klan Rong bergerak menyerang Chen Wen, penguasa tertinggi alam ilahi langsung melesat ke langit dan mencoba menghentikan Patriark Klan Rong melakukan pertempuran di Pulau Terapung, karena penguasa tertinggi takut pulau tersebut akan hancur, karena dia tahu kekuatan dari Patriark Klan Rong sangat kuat dan sudah berada di atas batas kekuatan dari alam ilahi. Patriark, berhenti. Patriark Klan Rong yang melihat penguasa tertinggi alam ilahi menghentikan gerakannya menjadi marah dan langsung mengibaskan tangannya ke arah penguasa tertinggi. Kibasan tangan Patriark Klan Rong yang tampak santai tapi mengakibatkan penguasa tertinggi alam ilahi terpental menabrak bumi, hingga terletak sebuah kawah yang lumayan dalam. Untung saja penguasa tertinggi alam ilahi terpental di luar ibu kota penguasa, padahal penguasa alam ilahi telah mengerahkan seluruh energinya untuk menahan serangan Patriark Klan Rong. Sial, energinya sangat mengerikan. Penguasa tertinggi alam ilahi terluka, dan para pasukan bayangan sebagian segera melesat membantu penguasa sedangkan yang lainnya langsung menyerang Patriark Klan Rong. Sebanyak belasan pasukan bayangan milik penguasa tertinggi langsung menjadi kabut darah setelah terkena lambaian tangan Patriark Klan Rong. Dasar lemah. Kalian hanya mengantar nyawa bila kalian berani menyerangku, aku hanya ingin berurusan dengan bocah itu. Melihat rekan-rekan mereka tewas, pasukan yang membantu penguasa Lo Bing akan bergerak menyerang Patriark Klan Rong, tapi mereka dihentikan oleh Lo Bing. Berhenti, jangan maju, kalian bukan tandingannya. Jangan melakukan hal yang sia-sia dan mengantar nyawa kalian. Sebenarnya Lo Bing yang melihat pasukan bayangannya tewas juga merasa sangat marah dan sakit hati, tapi dia merasa tidak berdaya menghadapi Patriark Klan Rong itu, sedangkan Chen Wen yang masih berada di Pulau Terapung langsung melesat ke langit. Chen Wen sadar, bila mereka bertempur di darat, maka ibu kota akan hancur, bahkan alam ilahi pun mungkin dapat hancur. Para praktisi di ibu kota penguasa semua melihat Chen Wen yang melesat ke langit secara perlahan-lahan. Apa yang dilakukan bocah itu? Dia mencari kematiannya sendiri, jangan hiraukan bocah itu. Beberapa praktisi kuat di ibu kota penguasa banyak yang menatap Chen Wen sinis, tapi banyak juga yang merasa kasihan tapi mengharapkan kemenangan Chen Wen yang tidak mungkin bagi pandangan mereka ketika melihat Chen Wen. Lebih baik kita melakukan pertempuran di atas langit agar tidak melukai para penduduk alam ilahi dan juga tidak merusak alam ilahi ini. Banyak petinggi istana penguasa yang melihat Chen Wen melayang, bahkan Putri Lo Ling juga menatap Chen Wen. Kenapa pemuda tersebut yang melawan praktisi kuat tersebut? Sang putri bergumam sendiri, hingga membuat pelayan yang paling dekat dengannya mendengarnya menjadi heran. Karena Putri Lo Ling terkenal sangat dingin kepada setiap pemuda di alam ilahi, lalu bertanya, apakah putri mengenal pria tersebut? Tiba-tiba sang putri terkejut, karena suara hatinya malah terucap dan terdengar oleh pelayan pribadinya itu. Tiba-tiba wajah sang putri merona merah bagaikan buah tomat, dan terlihat tambah manis. Ah, kamu, kenapa kamu bertanya seperti itu? Pemuda itu adalah pemuda yang membuat keributan ketika aku berkunjung ke rumah Paman Lo Ting. Mendengar perkataan sang putri, pelayan pribadinya hanya tersenyum menggoda, lalu menutup mulutnya, kemudian hanya berkata, "Oh, gitu ya." Sang putri tidak berani menjawab,
hanya memandang Chen Wen yang sedang mengajak lawannya untuk naik lebih tinggi ke langit. Saat itu keadaan waktu sudah sore hari, hingga keadaan cuaca tampak sedikit suram. Semua penduduk alam ilahi melihat Chen Wen dan Patriark Klan Rong terbang lebih tinggi lagi di langit alam ilahi. Begitu juga penguasa tertinggi Lo Bing menatap heran terhadap Chen Wen yang berani mengajak Patriark Klan Rong untuk bertempur di atas langit. Penguasa tertinggi juga sedikit tahu kekuatan Chen Wen, karena dia juga melihat adegan Chen Wen mengalahkan putra sang patriark dari informasi yang dikirim sang patriark kepadanya. Setelah dirasa cukup tinggi dan tidak akan merusak alam ilahi, Chen Wen berhenti dan menatap Patriark Klan Rong. Apakah Anda tahu aku tidak membunuh putra Anda, jadi mengapa Anda terus menyudutkan diriku? Patriark Klan Rong menatap Chen Wen dingin dan membentaknya. Gara-gara kamu, putraku tewas, itu artinya Anda adalah orang yang terlibat pembunuhan putraku. Chen Wen tertawa dan balik membentak Patriark Klan Rong menggunakan energi spiritual yang padat. Apakah kau tahu alasannya maka aku menyerang putramu? Mendengar suara mengguntur dari Chen Wen yang penuh energi itu, sedikit membuat Patriark Klan Rong terkejut. Aku tidak mau tahu alasannya, sekarang juga kau harus menyusul putraku. Patriark Klan Rong lalu mengeluarkan tombaknya yang memiliki mata bercabang 3 bagaikan trisula. Senjata tombaknya langsung berdengung dan dibungkus oleh energi berwarna biru yang sangat padat dan pekat. Lalu Patriark Klan Rong mengangkat tombaknya dan menyabetkannya ke arah Chen Wen. Sontak terlihat bayangan tombak raksasa yang juga ikut turun menyerang Chen Wen. Melihat serangan Patriark tersebut, Chen Wen langsung berteleportasi di belakang Patriark Klan Rong dan menendang punggung Patriark Klan Rong. Serangan Patriark Klan Rong menghilang di kehampaan karena tidak mengenai sasarannya. Cahaya keemasan yang membentuk kaki raksasa juga menyerang Patriark Klan Rong dari belakang dengan energi yang kacau. Patriark Klan Rong yang merasa ada serangan ke punggungnya segera menghindar dengan bergerak ke depan. Setelah menghindar cukup jauh, serangan kaki raksasa juga menghilang di kehampaan. Kedua orang ini sama-sama belum berhasil menyerang lawannya, dan kali ini keduanya sama-sama berdiri dan menatap musuh mereka dengan marah. Chen Wen segera menarik 2 pedangnya sekaligus untuk mengimbangi tombak dari Patriark Klan Rong yang di alam teratai biru sudah terkenal seni bela diri tombak mata 3-nya itu ke kedua pedangnya tersebut, hingga membuat kedua pedangnya bersinar keemasan juga berdengung kencang. Melihat lawannya menarik senjata pedang, Patriark Klan Rong lalu kembali bergerak dan menyerang Chen Wen sambil berteriak. Seni tombak pembunuh iblis. Tombak tersebut langsung membentuk bayangan dewa raksasa memegang tombak dan menyerang Chen Wen. Melihat serangan lawan, Chen Wen segera merapal serangan pedangnya seperti dia menyerang putra Patriark ini. Chen Wen mengalirkan energinya sekuat-kuatnya hingga membentuk sebuah tigram raksasa di belakangnya. Kemudian Chen Wen memutar kedua pedangnya di atas kepalanya, lalu berteriak. Pedang perisai Yin Yang. Saat tombak Patriark Klan Rong menghantam perisai Yin Yang, perisai Yin Yang buatan Chen Wen langsung hancur karena perbedaan kekuatan keduanya sangat jauh. Hingga membuat Chen Wen terpental dan memuntahkan darah dari mulutnya. Biarpun Chen Wen terpental tapi serangan tapak 1000 dewa yang telah terbentuk juga menghantam tubuh Patriark Klan Rong hingga membuatnya terpental sejauh 10 meter. Benturan kedua energi yang sangat dahsyat juga menggetarkan alam ilahi dan langitnya hingga membuat langit alam ilahi menjadi gelap. Chen Wen segera menstabilkan tubuhnya, lalu menyeka mulutnya yang berdarah menatap Patriark Klan Rong. Tubuh konstitusi sempurna. Chen Wen berteriak, dan tubuhnya langsung bersinar terang. Keadaan alam yang gelap menjadi terang, penampilan Chen Wen langsung berubah dengan tampilan konstitusi tubuh sempurnanya yang sangat keren. Pupil mata Chen Wen yang berubah menjadi pupil mata naga, tangannya yang bersisik dibungkus energi yang membentuk cakar harimau dan kilin. Rambut Chen Wen juga berubah menjadi lebih panjang dan berwarna keemasan yang memancarkan keagungan yang misterius. Pakaian Chen Wen juga ikut berubah dan dia juga mengenakan jubah berwarna merah, biru, dan putih. Aura Chen Wen juga naik hingga meningkatkan basis kultivasinya menjadi setara dengan Patriark Klan Rong. Patriark Klan Rong sedikit terkejut,
Karena tampilan Chen Wen ini telah dilihatnya dari giok jiwa anaknya, tapi yang tidak disangkanya adalah basis kultivasi Chen Wen yang sudah setara dengannya saat ini. Sedangkan para praktisi di alam ilahi sangat terkejut ketika benturan dua kekuatan di atas langit alam ilahi sampai menggetarkan alam ilahi. Apalagi kini penampilan Chen Wen sangat agung dan auranya juga terasa sampai di daratan alam ilahi. Pemuda itu, dari manakah asalnya? Kenapa kekuatannya sangat mengerikan? Penguasa tertinggi alam ilahi Lo Bing bergumam dan didengar oleh para pasukan bayangannya. Pemuda ini memang sangat luar biasa, aku bahkan belum pernah melihat tubuh yang dapat memancarkan energi yang sangat luar biasa. Pengawal sang penguasa menjawab perkataan sang junjungan dengan jawaban yang sama-sama tidak tahu dan sedikit ketakutan. Sedangkan komandan pasukan pengawal sang putri yang pernah berselisih dengan Chen Wen tercengang dan bergetar, apalagi anggotanya yang pernah menyerang Chen Wen. Apa ku bilang, untung saja kita tidak memprovokasi lebih jauh kepada pemuda tersebut. Kalau tidak kita semua pasti jadi mayat oleh pemuda tersebut. Anggotanya yang pernah berselisih dengan Chen Wen tidak mampu menjawab dan tubuhnya hanya bergetar ketakutan. Patriark klan Rong yang melihat hal itu kemudian mengalirkan seluruh energi spiritualnya menyelimuti dirinya hingga ekstrim dan mulai bergerak menyerang Chen Wen. Tombak Dewa Asura membunuh iblis. Tombak mata tiga milik Patriark klan Rong lalu dilemparkan ke arah Chen Wen. Begitu tombak tersebut melayang, tombak mata tiga langsung membentuk bayangan sosok yang sangat mengerikan, auranya sangat haus darah dan menekan segalanya. Terlihat tombak tersebut membentuk bayangan Dewa Asura yang penuh dengan intimidasi serta haus akan darah dan niat membunuh yang kental. Melihat serangan Patriark klan Rong, Chen Wen juga tidak mau berdiam diri. Chen Wen mengalirkan energinya kemudian dialirkan ke kedua pedangnya. Kedua pedang langsung tampak dibungkus energi yang berwarna keemasan. Chen Wen lalu kembali melayang lebih tinggi dengan kecepatan yang tinggi dan berputar cepat hingga menciptakan angin kekacauan dan petir kekacauan yang sangat mengerikan. Hingga membuat alam ilahi di bawahnya juga merasakan angin dan petir yang sangat kuat. Untung saja pertarungan mereka dilakukan di atas langit yang sangat tinggi. Bila mereka melakukan pertarungan di daratan, mungkin alam kita akan hancur. Salah satu penduduk alam ilahi yang melihat pertempuran tersebut berkata kepada temannya yang berada di sampingnya dan yang diaminin temannya. Hampir semua penduduk di alam ilahi menyaksikan pertempuran kelas wahid antara Chen Wen dan Patriark klan Rong yang menggunakan kekuatan di atas kekuatan alam ilahi tersebut. Dua energi yang padat segera bertemu di langit yang tinggi dan Chen Wen sudah tidak ragu mengeluarkan energi spiritual langit dan bumi yang digabungkan dengan energi kekacauannya. Danau di dalam dantian Chen Wen juga bergejolak membentuk tornado air yang mengalirkan energinya ke seluruh tubuh Chen Wen, hingga membuat serangan angin tornado dan petir kekacauan menjadi lebih padat dan anginnya juga tajam. Dua kekuatan yang sangat kuat akhirnya berbenturan hingga menimbulkan suara yang menggelegar dan energi yang berbenturan itu juga membuat alam ilahi berguncang dan sebagian tersapu angin kencang serta petir. Ruang kosong tampak retak dan daerah sekitarnya terdistorsi sangat parah. Oksigen juga langsung menghilang di pusat benturan dua kekuatan absolut. Di pusat bentuan kedua energi juga menimbulkan jamur api yang sangat luar biasa besar membumbung ke angkasa. Tampak dua sosok terpental sangat jauh hingga puluhan kilometer. Patriark klan Rong dan Chen Wen sama-sama terpental jauh dan sama-sama terluka. Tapi Chen Wen yang mengalami luka lebih parah karena basis kultivasi Chen Wen memang masih kalah dengan Patriark klan Rong. Sedangkan Patriark klan Rong yang terluka karena energi spiritualnya menghantam dirinya sendiri, hingga membuat Patriark klan Rong terluka dan memuntahkan darah yang lumayan banyak dari mulutnya. Beberapa saat setelah kedua benturan energi yang membuat ruang kosong serta langit dan bumi bergetar menjadi sunyi. Kedua sosok yang bertarung sama-sama menstabilkan posisi mereka melayang, agar dapat membuat persiapan yang matang. Sedangkan Chen Wen yang terluka lebih parah juga berusaha menyembuhkan dirinya segera. Chen Wen tidak mau mengeluarkan hewan iblis yang berada di dalam dunia cincinnya karena dia juga perlu melakukan pertempuran agar dapat mengeluarkan seluruh potensi tubuhnya.
Sedangkan seluruh penduduk di alam ilahi, tanpa terkecuali memancang ke atas langit untuk melihat pertarungan yang sangat mengerikan bagi seluruh praktisi di alam ilahi. Bahkan para praktisi yang memiliki kekuatan di batas tertinggi alam ilahi tidak berani ikut campur dengan pertarungan kedua orang tersebut, karena mereka tidak memiliki kualifikasi dalam pertempuran kedua orang yang dilakukan di atas langit. Bahkan untuk melarang pertempuran dilakukan di atas langit alam ilahi sekalipun, penguasa tertinggi alam ilahi tidak berani melakukannya. Setelah bersiap melanjutkan pertempurannya, Patriark klan Rong kembali melesat menyerang Chen Wen menggunakan tombak menata tiganya. Melihat lawannya telah kembali menyerang, Chen Wen juga segera kembali mengalirkan energi spiritualnya. Biarpun lukanya belum sembuh semua, tapi sudah lumayan dan Chen Wen sanggup melanjutkan pertempurannya. Kedua pedang yang berada di dalam genggamannya segera diputarnya. Keduanya segera melakukan pertarungan jarak dekat. Kedua senjata sering beradu hingga menimbulkan suara-suara yang memekakan telinga. Tapi setiap kedua senjata mereka berbenturan, Chen Wen merasakan tangannya sakit, hingga Chen Wen berusaha melakukan pertempuran dengan menghindari benturan langsung dengan senjata musuh. Gerakan keduanya sangat cepat, hingga praktisi terkuat di alam ilahi sekalipun tidak dapat melihat dengan jelas pergerakan kedua orang di atas langit tersebut. Banyak praktisi di alam ilahi malah berdoa semoga pertempuran keduanya segera berakhir, sedangkan bagi penguasa tertinggi, dia sangat mengharapkan agar Chen Wen yang memenangkan pertempuran tersebut. Bagaimanapun juga kesannya terhadap Patriark klan Rong yang memaksanya untuk menunjukkan para pembunuh putranya menjadi jelek di mata penguasa tertinggi. Tapi penguasa tertinggi menjadi khawatir melihat kondisi Chen Wen yang makin lama, auranya makin melemah. Sedangkan Patriark klan Rong auranya masih kuat, perubahan Chen Wen dengan tubuh konstitusi sempurnanya juga makin lama makin menghilang. Chen Wen beberapa kali terpental dan tubuhnya juga tampak banyak terkena luka sayatan mata tombak. Setelah terpental entah yang keberapa puluh kalinya, Chen Wen lalu mengeluarkan satu hewan spiritualnya dan satu hewan iblis jiwa dari dunia cincin. Hewan iblis yang dikeluarkan Chen Wen memiliki kekuatan setara dengan Patriark klan Rong, sedangkan hewan jiwa iblis dikeluarkan untuk membantu hewan iblis satunya. Tuan muda, kedua hewan itu terkejut melihat kondisi Chen Wen yang babak belur menjadi marah. Siapa yang berani melukai tuan muda kami? Mata kedua hewan spiritual itu menjadi liar dan buasa melihat kondisi Chen Wen. Satu hewan iblis berwujud manusia, sedangkan hewan iblis jiwa berwujud aslinya. Ketika kedua sosok tersebut melihat sosok Patriark klan Rong yang memegang senjata, lalu hewan iblis yang berwujud manusia tersebut menunjuk Patriark klan Rong. Kau berani melukai tuan muda kami. Tadinya Patriark klan Rong yang telah melukai Chen Wen dengan parah berniat akan segera mengakhiri pertarungannya menjadi terkejut ketika melihat kedua sosok muncul dari kekosongan. Apalagi kekuatan salah satunya tidak berada di sebelah bawah kekuatannya, Patriark klan Rong yang juga mengalami banyak luka di sekujur tubuhnya merasa dilema. Mau menyerang Chen Wen lagi, tapi saat ini Chen Wen dilindungi dua bawahannya. Mau melawan kedua sosok yang muncul tiba-tiba, Patriark klan Rong merasa tidak mampu lagi, karena energinya juga telah terkuras. Banyak saat melawan Chen Wen, dia telah terlibat membunuh putraku. Aku harus membunuhnya. Siapa kalian? Kami tidak peduli, dia terlibat membunuh putramu atau bahkan tuan muda kami yang membunuh putramu, tapi karena kau telah berani melukai tuan muda kami, kau harus mati. Cahaya yang berbentuk kepalan kera raksasa langsung terlihat menyerang Patriark klan Rong yang dilakukan hewan iblis yang berwujud manusia yang wujud aslinya adalah kera emas. Sedangkan hewan iblis jiwa juga langsung bergerak melancarkan serangan jiwanya dengan berubah wujud menjadi transparan menuju kepala Patriark klan Rong. Melihat serangan keduanya yang membawa energi yang sangat dahsyat, Patriark klan Rong langsung membalikan tubuhnya dan melarikan diri dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari kedua hewan iblis. Jangan lari kau pengecut. Patriark klan Rong juga takut mati, bagaimanapun juga. Pelaku pembunuh putranya telah dibunuhnya, dia tidak mau membuang nyawanya sia-sia menghadapi kedua hewan iblis yang memiliki kekuatan yang setara dengan dirinya. Sudah,
Jangan dikejar, biarkan dia pergi, bantulah aku perlu memulihkan diri di alam ilahi ini beberapa hari. Kedua hewan iblis yang akan bergerak mengejar patriark klan Rong segera menghentikan gerakan mereka dan membantu Chen Wen. Keduanya segera membantu Chen Wen dengan membawanya turun dari langit ibu kota penguasa untuk mencari penginapan, agar Chen Wen dapat mengobati luka-lukanya. Chen Wen sengaja tidak memasukkan kedua bawahannya ke dunia cincin karena Chen Wen sadar luka-luka yang dideritanya lumayan parah. Saat sekarang ini, bahkan praktisi basis kultivasi Raja Agung sekalipun akan dapat membunuhnya, jadi Chen Wen memerlukan kedua bawahannya untuk melindunginya, tapi saat turun menuju ibu kota penguasa dan tidak menuju ke Pulau Terapung. Penguasa Lobing segera menyambut Chen Wen dan bawahannya. Lalu dengan tersenyum ramah penguasa Lobing menyapa mereka. Tuan-tuan dan tuan muda, singgahlah di istanaku untuk menyembuhkan diri tuan muda. Chen Wen menatap penguasa Lobing yang merupakan penguasa tertinggi alam ilahi dengan sopan. Penguasa, maafkanlah aku karena melakukan pertarungan di alam ilahi ini, sehingga membuat ketidaknyamanan para penghuni alam ilahi ini. Penguasa Lobing sangat senang, karena Chen Wen adalah pemuda yang sebenarnya sangat ramah dan sopan. Tidak apa-apa tuan muda, mari kita ke istanaku yang kecil untuk menyembuhkan tuan muda. Penguasa Lobing menawarkan tempat beristirahat Chen Wen yang tampak sedikit babak belur dan kondisinya saat ini tampak menyedihkan. Kedua bawahan Chen Wen menatap Chen Wen seakan meminta persetujuan Chen Wen, lalu Chen Wen mengangguk kepada penguasa Lobing dan berucap, "Terima kasih penguasa, aku terpaksa merepotkan penguasa karena luka-lukaku. Tidak masalah, itu hanya hal sepele, yang penting tuan muda bisa segera menyembuhkan diri Anda." Mereka berempat lalu turun dari langit menuju Pulau Terapung yang paling besar dan paling indah di alam ilahi ini. Para praktisi dan penduduk di ibu kota penguasa juga melihat sang penguasa Lobing mengundang Chen Wen dan bawahannya menuju istana penguasa. Bahkan sang putri yang melihat dari jendela kamarnya juga tahu kalau ayahnya mengundang Chen Wen untuk mengobati lukanya di istana penguasa. Sebenarnya Putri Loling sangat senang karena Chen Wen akan singgah di istana penguasa, sehingga dia dapat melihat Chen Wen dan berkenalan dengan Chen Wen lebih jauh lagi. Sesampainya di istana, Chen Wen dibawa menuju sebuah kamar yang sangat luas dan lebar. Ini adalah kamar tamu agung milik istana penguasa yang digunakan Chen Wen atas perintah sang penguasa. Chen Wen tidak dapat segera sembuh karena energi spiritual dan energi kekacauannya hampir habis. Dia membutuhkan istirahat yang cukup untuk mengembalikan energi spiritual dan energi kekacauannya yang telah hampir kering. Setelah sampai di kamar yang disediakan oleh sang penguasa, Chen Wen lalu memerintahkan kedua bawahannya menjaga kamar tersebut. Chen Wen lalu memasuki dunia cincin untuk menyerap energi spiritual dan energi kekacauan untuk menyembuhkan dirinya. Bila Chen Wen menyerap energi spiritual di alam ilahi, takutnya energi spiritual di alam ilahi akan menipis oleh Chen Wen. Chen Wen memasuki istana di dalam dunia cincin dan membuat formasi waktu di istananya. 1 hari di luar setara dengan 1 bulan di dalam dunia cincin. Lalu berkultivasi menyerap energi spiritual dan energi kekacauan. Chen Wen kemudian mengeluarkan pil-pil penyembuh dan pil penambah energi, setelah itu langsung bersila menyerap pil tersebut. Selama 3 bulan, Chen Wen menyembuhkan diri di dalam dunia cincin, sementara di dalam kamar tempat yang disediakan penguasa kepada Chen Wen, tidak pernah diganggu oleh siapapun. Karena sang penguasa tahu, Chen Wen memerlukan tempat yang tenang dan tidak boleh diganggu. Bahkan sang penguasa Lobing memerintahkan beberapa pasukan bayangan untuk berjaga di depan pintu kamar Chen Wen. Selama 3 bulan di dalam istana dunia cincin, Chen Wen akhirnya sembuh total dan Chen Wen juga merasakan kalau dia akan dapat segera menerobos ke tahap 2 dari basis kaisar para dewa. Chen Wen mengeluarkan 1 buah Sintao atau buah dewa dan langsung memakannya. Beberapa saat kemudian, Chen Wen merasakan energi spiritual yang melimpah memasuki tubuhnya, tapi energi yang terdapat dalam buah dewa tidak dapat membantunya menerobos tahap selanjutnya. Chen Wen kembali mengambil sekaligus 5 buah Sintao dan memakannya dengan lahap.
Energi spiritual langsung memenuhi tubuh Chen Wen hingga membuat tubuhnya seakan-akan bisa meledak dan menggembung. Perlahan tapi pasti, Chen Wen mengendalikan energi spiritual itu untuk menerobos tahapan selanjutnya, dan selama 2 minggu Chen Wen berhasil menerobos basis kultivasi Kaisar Para Dewa tahap kedua. Chen Wen lalu melanjutkan kultivasinya untuk mengokohkan pondasi kultivasinya selama beberapa minggu. Hingga total Chen Wen menghabiskan waktu selama 4 hari lebih kamar istana penguasa. Setelah selesai semua, Chen Wen membuka matanya dan terlihat pupil matanya terdapat cahaya keemasan dan petir halus. Beberapa saat kemudian semua kembali normal dan Chen Wen merasakan kekuatannya meningkat drastis. Dengan kekuatanku sekarang, Patriark Klan Rong itu sudah bukan tandinganku. Aku juga akan mendatangi alat teratai biru untuk membuat perhitungan dengan Patriark Klan Rong tersebut. Chen Wen bergumam di dalam istana. Dunia cincinnya, lalu keluar dari dunia cincin menemui bawahannya. Terima kasih kalian sudah menggadi sini, sekarang. Kalian istirahatlah dan tingkatkan kekuatan kalian. Tidak masalah Tuan Muda, Anda juga telah banyak membantu kami. Kami merasa sangat bersyukur karena menjadi bawahan Tuan Muda. Chen Wen lalu memasukkan kedua bawahannya ke dunia cincin. Setelah itu Chen Wen lalu keluar untuk menemui sang penguasa Lo Bing. Begitu Chen Wen keluar dari kamarnya, para pasukan bayangan penguasa Lo Bing segera melaporkannya kepada penguasa. Chen Wen juga tahu beberapa praktisi sedang bersembunyi di ruang kosong dan memantau dirinya, tapi Chen Wen tidak peduli. Apalagi Chen Wen tahu kalau mereka adalah pasukan bayangan milik penguasa Lo Bing. Beberapa saat setelah berdiri di depan pintu kamarnya penguasa Lo Bing akhirnya datang bersama Putri Lo Ling. Ternyata Putri Lo Ling ini telah beberapa kali mengintai kamar Chen Wen untuk memastikan apakah Chen Wen sudah keluar atau belum. Sehingga ketika Chen Wen keluar dan Putri Lo Ling juga mengetahuinya, lalu Putri Lo Ling ikut bersama ayahnya menemui Chen Wen. Tuan Muda, Anda akhirnya keluar juga. Apakah luka Tuan Muda telah sembuh? Dan kemana pengawal Tuan Muda? Chen Wen tersenyum ramah melihat penguasa Lo Bing menyapanya lalu memberi hormat kepada penguasa Lo Bing dengan menangkupkan tangannya di depan dada dan sedikit membungkuk. Penguasa dan putri, aku telah sembuh sepenuhnya. Dan ku juga sangat berterima kasih karena penguasa bersedia memberikan tempat untukku, menyembuhkan diri. Sedangkan kedua bawahanku telah kuperintahkan untuk melakukan sesuatu di tempat yang jauh. Penguasa Lo Bing senang karena Chen Wen masih terlihat sopan dan ramah, lalu memperkenalkan putrinya kepada Chen Wen. Perkenalkan, ini putriku Lo Ling, Linger, sapalah Tuan Muda ini. Tuan Muda, selamat datang di istana penguasa. Putri Lo Ling sedikit kikuk menyapa Chen Wen, dan wajahnya juga telah memerah sampai ke kupingnya dikarenakan hanya akan menyapa Chen Wen. Putri Lo Ling, tidak perlu sungkan. Oh ya, perkenalkan, namaku Chen Wen dan aku berasal dari alam manusia yang merupakan alam terendah dari galaksi ilahi ini. Mendengar asal Chen Wen, penguasa Lo Bing dan Putri Lo Ling terkejut. Mereka tidak menyangka Chen Wen berasal dari alam yang paling rendah. Tapi Chen Wen dapat memiliki kekuatan yang melebihi alam ilahi, hingga membuat penguasa Lo Bing sedikit heran. Chen Wen yang melihat ekspresi penguasa Lo Bing tersenyum dan kembali berkata, "Penguasa, aku memang berasal dari alam manusia, tapi aku telah melakukan petualangan di banyak alam di luar galaksi ilahi kita." Mendengar kata-kata Chen Wen, penguasa Lo Bing lebih tercengang, karena Chen Wen sudah bisa melakukan petualangan di luar alam galaksi ilahi. Mari kita menuju ruang keluarga di istana penguasa. Aku sangat penasaran dengan petualanganmu. Penguasa Lo Bing mengajak Chen Wen menuju ke ruang keluarga istana penguasa, sedangkan Putri Lo Ling yang hanya diam, tapi sesekali lirikan mata Putri Lo Ling selalu menyambar wajah Chen Wen, hingga kadang membuat Chen Wen kikuk. Putri Lo Ling memang sangat luar biasa anggun dan cantik. Dia adalah wanita tercantik yang pernah Chen Wen lihat. Tapi Chen Wen tidak berani menatap Putri Lo Ling. Dari awal sampai saat ini, Chen Wen selalu menghindari tatapan matanya menatap Tuan Putri Lo Ling.
Hal ini dikarenakan Chen Wen takut tatapan matanya kepada Putri Lo Ling akan susah untuk berpaling, dan ini ditakutkan akan menimbulkan kesan Chen Wen kurang ajar kepada Tuan Putri. Sedangkan penguasa Lo Bing sangat senang, karena kali ini putrinya sudah berani melirik seorang pria. Penguasa Lo Bing telah tahu sifat dari putrinya yang sangat dingin terhadap seorang pria, jadi dia tahu saat ini putrinya telah jatuh cinta. Biarpun penguasa Lo Bing tahu putrinya telah jatuh cinta, tapi ketika dia menatap Chen Wen, penguasa Lo Bing sedikit kecewa karena Chen Wen tidak pernah mau melirik putrinya. Setelah berjalan beberapa saat lamanya, mereka akhirnya memasuki sebuah ruangan yang sangat mewah. Di sana juga terdapat permaisuri, ibu kandung dari Putri Lo Ling. Melihat Chen Wen memasuki ruangan bersama penguasa Lo Bing dan putrinya, permaisuri juga berdiri dan menyapa Chen Wen. "Mari masuk tuan muda, duduklah di bangku kosong ini." Chen Wen menjadi tidak enak hati melihat keramahan penghuni istana penguasa terhadap dirinya. "Perkenalkan, ini adalah permaisuri Ming Luan, ibu dari Putri Lo Ling." Segera saja penguasa Lo Bing memperkenalkan istrinya kepada Chen Wen, dan Chen Wen langsung memberi hormat dengan menangkupkan kedua tangannya di depan dada dan sedikit membungkuk ke arah permaisuri. "Salam kenal permaisuri, saya bernama Chen Wen." Melihat kesopanan Chen Wen seperti itu, permaisuri sangat senang, apalagi dia tahu kalau Chen Wen memiliki kekuatan yang bahkan di atas suaminya. "Tidak perlu merendah Wener, mari duduklah, dan kita makan terlebih dahulu baru kita akan melanjutkan cerita." Chen Wen merasa hangat di hatinya melihat permaisuri memperlakukan dia seperti anaknya sendiri. Chen Wen merasa sangat berterima kasih. Mereka semua lalu duduk dan beberapa pelayan segera menghidangkan berbagai macam makanan mewah di atas meja untuk menyambut Chen Wen. Tanpa sungkan-sungkan lagi, Chen Wen bersama keluarga penguasa menyantap makanan yang telah tersaji di meja tersebut. Chen Wen makan tanpa terlihat canggung, biarpun dia sedang berhadapan dengan seorang penguasa tertinggi di alam ilahi. Penguasa Lo Bing dan permaisuri menjadi senang, sedangkan Putri Lo Ling sesekali melirik wajah Chen Wen, dan kedua orang tuanya juga mengetahui kalau putrinya sedang jatuh cinta. Selesai bersantap, penguasa Lo Bing lalu membawa Chen Wen menuju ruang bersantai bersama permaisuri dan Putri Lo Ling yang mengikuti kedua pria tersebut. Sesampainya di ruang yang memang merupakan ruang bersantai yang sangat sejuk, serta dapat melihat hampir semua tempat di ibu kota penguasa dari ruangan ini. "Nak Wen, apakah kamu tahu siapa pria yang bertempur denganmu beberapa hari yang lalu?" Setelah mereka semua duduk, penguasa Lo Bing bertanya kepada Chen Wen tentang patriark klan Rong. Chen Wen tampak sedikit mengangguk dan berkata, "Dia adalah patriark klan Rong yang berasal dari alam teratai biru. Beberapa waktu yang lalu, aku telah bertempur dengan putranya, dan aku berhasil melukai putranya dengan sangat parah. Tapi biarpun putranya terluka parah, dia masih dapat sembuh. Aku tidak tahu mengapa putranya tewas." Mendengar jawaban Chen Wen yang juga adegan Chen Wen melukai putra patriark klan Rong itu, penguasa Lo Bing beserta keluarganya juga terkejut dan pucat karena mendengar alam teratai biru. Karena di dalam catatan kuno yang tersimpan di dalam arsip istana penguasa, alam teratai biru adalah alam yang sangat kuat yang bahkan kekuatannya di atas alam galaksi ilahi. Alam teratai biru, penguasa dan permaisuri bersamaan mengucapkan nama teratai biru dengan suara yang sedikit kuat. Chen Wen hanya mengangguk pasti dan menatap kedua orang tua tersebut. "Nak Wen, tahukah kamu apa alam teratai biru?" Chen Wen masih menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan santai. "Penguasa." Tiba-tiba penguasa Lo Bing mengangkat tangannya menghentikan perkataan Chen Wen. "Panggil saja aku paman dan istriku panggil saja bibi. Aku telah menganggapmu seperti anakku sendiri. Nah setelah itu teruskan ceritamu Wener." Chen Wen merasa terharu mendengar perkataan penguasa Lo Bing lalu kembali berkata melanjutkan ceritanya. "Baiklah paman dan bibi. Alam teratai biru adalah alam yang memiliki energi spiritual yang lebih tinggi dibandingkan dengan galaksi ilahi kita, tapi paman tidak perlu khawatir, karena dari pengamatanku, patriark klan Rong juga saat ini telah mengalami luka yang tidak ringan,
dia juga tidak akan berani lagi melangkahkan kakinya ke alam ilahi kita. Mendengar jawaban Chen Wen, Lo Bing menjadi heran, seakan-akan Chen Wen mengetahui betul alam teratai biru tersebut. Wener, bagaimana kamu tahu begitu banyak tentang alam teratai biru? Apakah kamu pernah pergi ke alam itu? Chen Wen tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku belum pernah berkunjung ke alam teratai biru, tapi suatu saat aku pasti akan mengunjunginya. Ekspresi wajah sang penguasa menjadi rumit, lalu kembali berkata, Wener, sebenarnya alam ilahi kita juga kedatangan ahli yang memiliki kekuatan di atas kekuatan alam ilahi kita. Mereka berasal dari alam pelangi, kedatangan mereka bahkan sudah beberapa bulan. Memang mereka tidak atau belum mengganggu wilayah yang dekat dengan pusat penguasa, tapi kota-kota yang jauh dari pusat ibu kota penguasa, telah banyak yang menjadi budak mereka. Sebenarnya Chen Wen juga sedikit tahu informasi ini dari petinggi istana penguasa yang pengetahuannya telah disalin Chen Wen. Tapi Chen Wen tidak menyangka kalau para pendatang asing itu bahkan telah menguasai beberapa kota di alam ilahi. Menurut para pengintai paman yang dikirimkan, apakah mereka dapat menaksir kekuatan para pendatang dari alam pelangi? Mendengar pertanyaan Chen Wen, penguasa Lo Bing hanya menggelengkan kepalanya lemah, tapi kemudian berkata lagi, maaf, para pengintai yang kukirim tidak dapat menaksir kekuatan mereka, tapi menurut pengamatan mereka, kekuatan para pendatang itu setingkat lebih tinggi dari kekuatan terkuat di alam ilahi ini. Chen Wen mendengarnya hanya menganggukkan kepalanya dengan santai, karena dalam pikirannya, bila hanya setingkat lebih kuat dari kekuatan terkuat di alam ilahi, itu artinya dia dapat mengatasi mereka. Sedangkan Permaisuri dan sang putri hanya bengong mendengar percakapan kedua pria tersebut, yang mereka tidak pernah tahu, karena selama ini sang penguasa tidak pernah mau memberitahukan masalah ini kepada mereka. Paman, kalau boleh tahu, berapakah jumlah mereka semua yang datang itu? Mereka berjumlah sebanyak 20 orang, dan kekuatan mereka merata, bahkan ada salah satu dari mereka yang memiliki kekuatan di atas yang lainnya, dia adalah pemimpin mereka. Kembali Chen Wen mengangguk, lalu dengan santai dan ekspresinya sangat tenang berkata, Paman, aku rasa awahanku dapat mengatasi mereka semua dan mengusir mereka dari galaksi ilahi kita. Mendengar Chen Wen mau mengatasi para pendatang asing itu, sang penguasa Lo Bing merasa sangat lega, karena dari awal sampai akhir mereka bercerita, penguasa Lo Bing tidak berani menyuruh Chen Wen untuk mengatasi masalah di alam ilahi yang dikuasainya, tapi sekarang malah Chen Wen yang menawarkan diri, sehingga penguasa Lo Bing sangat lega, seakan-akan batu yang besar telah terangkat dari bahunya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.